Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Saputra, NIM 19233011, mata kuliah perencanaan pajak. Upaya tax planning pada usaha kuliner. Usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian negara Indonesia, di mana UMKM memberikan kontribusi lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Akibat adanya COVID-19 yang mengharuskan adanya pembatasan sosial, membuat sebanyak 30 juta pelaku UMKM bangkrut dari jumlah sebelumnya. Terdapat sebanyak 64,7 juta di tahun 2019. Pada masa pandemi COVID-19, tekanan ini membuat usaha kuliner sepi. Tetapi urusan perpajakan harus dikelola agar terhindar dari sanksi baik itu atas keterlambatan bayar maupun keterlambatan lapor. Pengusaha kuliner harus membuat tax planning yang baik, yaitu dengan memanfaatkan insentif pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 PMK 03/2021, pajak penghasilan bersifat final yang diperuntukkan bagi usaha mikro kecil menengah yang ditanggung pemerintah. Dengan syarat usaha kuliner harus melaporkan realisasi pemanfaatan insentif pajak UMKM DTP. Pengusaha kuliner tidak perlu membayar pajak UMKM sama sekali. Membuat ID billing pajak UMKM DTP. Dalam pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 PMK 03/2021, pemotong atau pemungut pajak UMKM harus membuat SSP atau cetakan kode billing yang dibubuhi cap atau tulisan PPh final ditanggung pemerintah X PMK nomor 9 PMK 03/2021. Restitusi PPN. Restitusi PPN adalah kondisi saat jumlah pengusaha kena pajak atau JKP menyetorkan pajak pertambahan nilai atau PPN lebih besar dari jumlah PPN terhutang. Dalam kata lain, restitusi sebagai pengembalian pembayaran PPN berlebih dari negara kepada PKP melalui Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Restitusi PPN atas kegiatan ekspor dalam konteks perencanaan pajak. Studi kasus pada kasus PT YI. PT YI adalah salah satu perusahaan multinasional yang merupakan badan PMA. PT YI dalam kegiatan perpajakannya cenderung untuk memilih restitusi sebagai langkah untuk pengembalian kelebihan pembayaran PPN. Tingkat keberhasilan dari perencanaan perpajakan yang digunakan untuk restitusi dapat diukur dari seberapa besar hasil yang diterima oleh perusahaan dibandingkan dengan jumlah restitusi yang diajukan. PT YI termasuk perusahaan yang cenderung mengalami kelebihan pembayaran pajak terhutang, karena PT YI banyak melakukan pembelian raw material dan penjualan BKP yang hampir 90% dilakukan ekspor. Dengan tarif ekspor 0% mengakibatkan pajak yang terhutang lebih kecil dari kredit pajak. Pemilihan alternatif pengembalian kelebihan pembayaran pajak terhutang yang dilakukan PT YI adalah dengan mempertimbangkan estimasi PK yang akan datang dibandingkan dengan PM yang akan diterima dari aliran arus kas atau cash flow dari PT YI itu sendiri. Agar permohonan restitusi yang dilakukan oleh PT YI dapat berhasil, diperlukan perencanaan pajak atau tax planning, yaitu menyelenggarakan pembukuan dengan baik, melakukan pembukuan dengan etikat baik dan memenuhi standar akuntansi yang lazim di Indonesia atau PSAK. Memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar atau tepat waktu. PT YI melakukan pengecekan kembali mengenai kebenaran pengisian SPT untuk memastikan pemenuhan kewajiban perpajakan telah berjalan dengan benar, sesuai dengan laporan keuangan dan bukti-bukti yang ada. Menyiapkan dan memisahkan faktur pajak asli,
serta meneliti faktur pajak yang diterima dan yang diterbitkan tidak cacat menurut ketentuan perundang-undangan. Menyiapkan dokumen-dokumen pendukung yang dapat memperkuat argumen PTYI. Misalnya dokumen impor, dokumen ekspor, dokumen pembayaran ekspor, dan lain-lain. Membuat daftar pembayaran atas faktur pajak dan bukti pembayarannya untuk kelengkapan data PM. Review kebenaran faktur pajak. Sistem pembayaran tidak melebihi 2 bulan. Pembayaran ekspor melalui sistem netting atau sistem pembayaran langsung berdasarkan invoice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.